Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi ya, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya apa sih? Awet muda di usia senja. 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 Ente yang mana? Ente 15 tahun di atas aneh. Masa? Iya. Kok katanya sama sih? Samanya di mana? Kayak seumur. Samanya di mana? Ya dipertegas aja ya soalnya. Allah, jangan gitu dong. Ya kan? Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Tergantung kameranya jauh atau dekat. Masya Allah. Jadi ada tips yang berikutnya, cara bagaimana awet muda di usia senja. Iya, adalah salah satunya dengan memperhatikan makanan. Wah, tuh 2, 3, makanan. Terus bagaimana kalau sebenarnya ada orang tua, dia udah nggak mau makan, makannya ogah-ogahan. Ada nggak sih Ustadz Maulana sebagai orang tua? Ustadz Maulana makannya dikit. Iya. Yang bisa dikonsumsi orang tua apa yang bagus biar awet muda? Makannya banyak apa dikit? Makannya banyak apa dikit? Ya tergantung. Oh, tergantung situasi. Kalau ada hajatan banyak. Kalau di rumah dikit. Soalnya masaknya dikit. Nggak ada yang masak di rumah. Kalau di rumah banyak makan kebalik. Izin semuanya. Habib Usman yang hari ini kita ditraktir makan. Oh iya, tersiang. Makan kambing. Tersiang ya? Masya Allah. Sasa, Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih banyak jamaah Islami Twinda yang sudah bergabung sama kami untuk sama-sama belajar dan bisa berbagi. Pada senyum-senyum semua, karena kita membahas tentang sesuatu yang menarik, bagaimana supaya awet muda di usia senja. Boleh saja kita berusia senja tetap awet muda. Ternyata ada rahasianya. Makanan bagi orang tua supaya awet muda. Jikalau sudah berusia 40 tahun, kurangilah makan yang 4 kakinya. Wow. Jikalau sudah berusia 50 tahun, kurangilah makan yang 2 kakinya. Tidak dilarang ya, tapi mengurangi. Karena daging-dagingan itu pun bisa menguatkan tulang belakang. Jikalau sudah berusia 50 tahun, kurangilah makan yang 2 kakinya. Dan jikalau sudah 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Supaya ini kan tubuhnya sudah tua. Jadi jangan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang berat pada usus-usus kita. Jikalau sudah berumur 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Berarti ikan. Dan ikan itu melindungi kulit. Jadi kalau kita makan ikan itu melindungi kulit dari segala macam bahaya. Karena ini mohon maaf ya, ada namanya kerutan dan sebagainya. Dan ikan itu bisa membaikkan kulit kita karena melindungi kulit. Dan yang berikutnya, jika sudah berumur 70 tahun, sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Kalau kita pergi ke Jepang, saya kemarin ke Korea, itu kan ada kimchi. Wih, keren. Itu kimchi, alhamdulillah. Nggak makan. Apaan nggak ditawarin kimchi, Ustaz? Nggak mau. Kimchi atau kimchi? Kimchi. Kimchi. Makan Jadi, nggak? nggak juga sih. Ada yang pedes Ustaz Syam, ini nggak mau, yang nggak suka. Asem-asem. Asam dan pedas. Kemudian kalau 80 tahun, ya mohon maaf, buah-buahan. Ternyata buah-buahan itu pun melindungi tubuh juga dari kerusakan. Jadi sayur dan buah-buahan mencegah kerusakan. Kalau ikannya dimakan, melindungi kulit. Makanan yang utuh. Jadi kayak buah-buahan satu utuh kita makan, itu menurunkan resiko kerutan. Nah, dan mohon maaf, ternyata ada rahasia. Kalau tanya, Ustaz kok bisa awet muda? Aku kan peminum teh. Oh. Ternyata teh itu pun bisa mencegah kerusakan pada sel-sel tubuh kita. Makanya teh itu juga menenangkan. Bagaikan memakan 10 buah apel jika orang minum teh. Makanya ini juga ada satu lagi nih. Ada satu lagi nih. Apa itu? Coklat. Jadi kalau orang makan coklat juga itu membuat awet muda karena relaksasi tubuh dengan memakan coklat, tapi jangan terlalu banyak, jangan yang terlalu manis. Karena itu membahayakan. Menggemukkan. Iya. Udah. Oh, akhirnya mau kasih yang terakhir, bubur. Orang tua nggak ada. Saya lagi nunggu bubur. Karena kalau ngunyahnya udah susah. Bubur, gitu ya? Iya, karena ngunyahnya kan udah susah. Emang bubur. Tapi yang kan. diperhatiin, setiap di sini pasti makan Ustadz Maulana bubur. Oh iya. Anda nggak pernah lihat makan nasi. Oh masa? Paling bubur sama bakwan. Pantes giginya awet.
Nggak ada yang rusak. Ya kita lanjut lagi. Jamaah. Masya Allah. Ini kita lanjut dari guru kita. Ternyata bicara masalah makanan aja harus semakin tua itu semakin diatur. Nah terus ada lagi nih katanya. Biar semakin atau mungkin tetap muda walaupun di usia yang senja. Ini adalah dengan beribadah. Nah, buat orang-orang yang udah makin berumur, katanya, waduh kalau udah makin tua nih Bib, katanya kan dosa-dosa kita tuh udah dimaklumi. Kata gitu. siapa Justru itu? ngapain lah, udahlah ibadah lah. Kata siapa? Udahlah. Nah, hukumnya bagaimana tuh Bib? Nah, mau izin penjelasannya. Ya, apa yang membuat ibadah itu juga awet muda? Ya, ibadah awet muda. Ya. Berarti istiqomah. Masya Allah. Masya Allah. Afwan Mas Fadli. Silakan, Bib. Sekolahana, Fadhol, Syam. Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beribadah di usia senja. Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam ketika seorang yang sudah tua, seorang yang usianya lanjut, dia ogah-ogahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah adalah ketika dia sudah balik sampai dia meninggal, sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tersebut dia misalkan pikun, dia lupa, dia udah sholat atau belum nih? Dia lakuin sholat ya kan? Terus kata anaknya, alhamdulillah udah sholat ya. Nggak lama lagi dia sholat lagi. Yang namanya orang pikun. Terus dia bilang, oh saya sholat, udah sholat asar. Padahal belum sholat asar. Dikasih tahu sama anaknya, sholat asar dulu. Karena belum sholat asar. Udah ke orang udah sholat asar. Nah, ketika dia pikun ataupun jawalul akli, maka ketika anaknya mengingatkan atau anaknya kasih tahu, maka dia harus sholat. Karena dia belum sholat. Kalau misalkan dia udah yakin dia sholat, ya bismillah. Tapi intinya adalah, orang yang sudah tua, berapa sih umur orang yang udah tua? Dijelaskan dalam Imam Qurtubi bahwasanya orang yang tua itu di atas 40 tahun. Dijelaskan di dalam Nuqatul Uyun Tafsir Mawardi. Mawardi menjelaskan di atas 40 tahun. Dan saya masih di bawah 40 tahun. Berarti sudah tua, sudah tua. Enggak belum ya? Kita masih muda, Ustaz Sam. Ini udah tua dua-duanya. Belum. Belum dari mana itu mau kepala 5. Nah, intinya adalah siapa orang yang dikatakan dia di atas 40 tahun, dia harus lebih beribadah kepada Allah, bukan dikurangin ibadahnya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengambil wudu, disinilah makna daripada wudu tersebut masuk ke dalam mukanya, tangannya, dia usap, dibasuh semuanya, maka ada cahaya di dalamnya. Inilah yang menyebabkan dia awet muda. Dia mendapatkan ketenangan, keberkahan di dalamnya, yang kelihatan keren wajahnya. Nah, inilah dengan wudunya, dengan bangun malamnya, dan ketika waktu sahur, ada jelaskan dalam satu riwayat, orang yang makan apel di suatu sahur, dia awet muda. Jadi kalau ada orang yang makan apel sahur nih, dia awet muda. Salah satu awet muda adalah dia makan apel. Dan salah satu awet muda adalah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah tadfaul bala, dan dia mencegah daripada bala, wabah, musibah daripada dirinya, mengkerut badannya, dia bersedekah. Ya Allah, dengan sedekah tersebut Allah jadikan wajahnya berseri-seri, Allah jadikan tubuhnya sehat walafiat, Allah jadikan keberkahan dalam tubuhnya. Boleh dia sedekah dengan niat seperti itu. Jadi banyak ibadah kepada Allah. Tabassama, dia tersenyum. Senyum aja mendatangkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan awet muda. Alhamdulillah, Allah kasih kita umur 40 tahun atau di atas 40 tahun, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan berarti semakin tua itu jadi semakin malas untuk beribadah. Betul, ya? semakin giat. Justru semakin ibadah. giat. Udah waktunya. Bener. Dan yang paling bahaya adalah ketika usia tua, Allah nggak akan melihat wajah tersebut kalau dia berzina. Orang tua yang berzina, orang tua yang melakukan maksiat, Allah nggak akan lihat. Lah yang zur, nggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya muda terus aja deh. Kita lanjut lagi, Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran Bib ilmunya. Buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Nah, sekarang waktunya kita membacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau orang tua kayak saya ini ikutan pakai skincare kayak anak muda, boleh kan Ustadz? Soalnya anak saya heboh banget kalau saya pakai skincare Ustadz. Nah, nih Ustadz aja pakai skincare, ya kan? Pakai skincare nggak Ustadz? Pakai dong. Jawabnya gugup begitu. Jadi boleh kan? Jawabannya gini. Nah, perhatikanlah semuanya bahwa tubuh ini adalah amanah dari Allah yang harus dirawat. Jadi ada menjaga tubuh, menjaga pikiran, menjaga jiwa. Menjaga tubuh dalam artian merawat. betul. Merawat, bukan merubah ya. Apalagi mengedit.
Iya. Jadi merawat tubuh dari segala. Jadi termasuk wudu dan sebagainya nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Bahkan orang tua itu pakai skincare itu kan ada asupan. Asupan, nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh kulit dan sebagainya. Karena kulit pun itu bagian daripada penciptaan yang Allah berikannya, seandainya dilihat itu luar biasa. Kemudian pikiran. Orang tua pikirannya harus dibawa pikiran yang enak. Nah, supaya jadi tenang. Ketenangan itu separuh daripada kesembuhan. Oh, Masya Allah. Terima Apalagi kasih, Ustaz. jiwanya Ya. harus semangat. Naikkan imunnya semangat. Jiwa Jiwa muda. Muka tua. Kayak gitu. Tetap berjiwa muda. Insya Allah mukanya ikutan muda. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak saya alhamdulillah sangat sukses, tapi dia tidak pernah bersyukur atas apa yang dia dapat, Ustadz. Bahkan sering curhat ke saya, dia mau ini itu. Dan kemarin dia ngeluh ke saya kalau mukanya kok banyak keriputnya. Apakah itu azab bagi kakak saya? Ya Allah, adanya kenapa jadi azab sih? Karena suka iri hati sama orang lain dan tidak pernah puas, makanya wajahnya keriput dan menua, Ustadz. Padahal umurnya baru 32 tahun. Tolong solusinya Ustadz. Wah. Ente nanyanya jangan lihat ke mukanya Ustadz Syam dong. Nah ini kan Ustadz Syam masih muda, kesannya kan udah tua, nggak boleh kayak gitu ente. Ane kena lihat karena dia mau jawab tausiah. Oh, jawab silakan tausiah. Ustadz Syam dijawab. Betul. Karena yang paling apa namanya yang mungkin tergelitik hari ini adalah bapak saya. Bapak saya itu kalau ngelihat saya, Bib, terus ngeliat Mas Fadli, dibilang saya lebih tua daripada Mas Nah Fadli. itu yang tadi diliatin sama Mas Fadli. Enggak, aja itu bapaknya yang ngomong. Untung Bukan bapak saya. sendiri yang ngomong. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika seseorang terlihat lebih tua daripada usianya atau mungkin kelihatan nih orang kok lebih tua dibandingkan sepantarannya, apakah itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala? Itulah pertanyaan daripada jamaah yang barusan yang merasa bahwa kakaknya itu kelihatan keriput, kelihatan tua. Apakah karena adab dari Allah? Karena suka iri hati terhadap orang lain. Yang pertama, iri hati adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi manusiawi banget kalau ada iri hati. Jadi kalau ada manusia tidak ada iri hatinya terhadap orang lain, berarti bukan manusia, subhanallah. Kenapa? Karena itu memang sifat dasar manusia. Cuman ada yang bisa mengendalikannya dan ada yang bisa mengarahkannya dengan sesuatu yang baik, ada yang tidak bisa mengarahkannya. Betul. Yang berbahaya adalah yang ketika iri hati tersebut adalah sesuatu yang diarahkan kepada sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau iri hati yang diarahkan kepada kebaikan, itu adalah sifat dasar manusia yang insya Allah akan menjadi kebaikan baginya. Amin. Namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah iri terhadap kebaikan. Dia ingin juga seperti itu dan dia berusaha untuk meraihnya. Yang tidak boleh adalah iri hasad. Apa itu iri hasad? Melihat nikmat terhadap orang lain dan berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari orang lain karena ia merasa lebih pantas dibandingkan orang lain itu mendapat nikmatnya. Nah ini yang kita naudzubillahi min dzalik daripada sifat iri tersebut, hasad tersebut. Ada ghibthah, ada hasad. Ghibthah adalah iri terhadap kebaikan dan dia berusaha untuk mendapatkannya juga tanpa menghilangkan daripada orang lain. Kalau hasad berusaha untuk menghilangkan nikmat itu terhadap orang lain. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah ini yang tidak baik dan termasuk daripada sifat tercela. Apakah orang yang seperti itu bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya bukan Allah yang mengadabnya tapi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan ala wahiyal qalb, ya, ada sesuatu di dalam diri manusia, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia bagus maka akan bagus semuanya. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia buruk maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kita bisa memaknai hadis ini secara materi atau immateri. Kita bisa memaknai bahwa hati tersebut yang disebutkan adalah memang liver. Sehingga kalau liver itu rusak maka akan rusak seluruhnya, mengakibatkan kaki bengkak, tangan bengkak, mata menguning kalau secara materi. Tapi kalau secara batiniah, hati ini akan merusak semuanya. Kalau ada iri hati maka akan merusak semuanya. Subhanallah. Kalau iri hati yang disebut adalah iri hati yang buruk, maka akan buruk semuanya. Orang yang iri hati tidak mungkin pernah bisa bersyukur.
tidak akan pernah merasa cukup karena selalu memandang nikmat orang lain dibandingkan nikmat dirinya sendiri. Orang yang iri hati pasti akan berujung-ujung menjadi orang yang pelit. Kenapa? Karena dia merasa bahwa nikmatnya masih kurang. Ngapain saya berbagi? Subhanallah. Maka dia menjadi pangkal daripada segala keburukan dan bisa saja azab bukan dari Allah, tapi dia sendiri yang mengadab dirinya karena hasad, iri hati yang buruk tadi. Wallahu ta'ala. Iri hati itu harusnya yang kebaikan. Pergi haji, seandainya tuh umroh orang berkali-kali. Coba tolong fotoin saya nih, coba fotoin saya deh. Coba tolong fotoin saya, Ustaz. Jangan dipencet pakai gituan. Coba sini saya lihat, coba saya lihat. Coba saya lihat, coba fotoin dulu. Coba saya lihat. Flash, pakai flash dong. Ini udah pakai flash ini. Masa sih? Kan siang ini terang, nggak bisa nyala flashnya. Nah, coba. Udah. Saya mau lihat dulu hasilnya. Tuh, coba lihat hasilnya. Nih, lihat hasilnya. Tuh, Bib. Pakai filter. Pakai filter dari mana? Pakai Enggak, filter, Bib. pakai Ini mah aplikasi keren. itu. Keren tuh nggak perlu diedit. Emang udah kelihatan masih muda. Kenapa sih harus diedit-edit? Soalnya Ya ada yang Allah. ngomong nih, ada pertanyaan nih, ngomongnya edit nih. Nih Ustadz lihat ya, dari berbisar Ustadz. Saya nggak takut kalau keriput-keriput, soalnya kan bisa diedit muka saya. Ustadz Maulana lihat nggak? Kalau mau lihat, mampir ke IG saya ya. Mau ada promo. Berarti dia promo. Kalau mau promo, IG saya @superfadli. Lagian Atau IG-nya Islam itu indah. Iya. Kalau mau ganteng itu bukan diedit. Ganteng itu dirawat. Nah. Aduh. Coba kita foto Habib. Tuan Habib kayaknya deh. Lagi zaman dulu masih Iya, Tuhan ente. Orang lihat lebih tua lagi. Oh jangan. Lebih tua.